Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu kami, Profesor Dr. Evionora Anwar, MSI APT. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai emulgel nyeri. Untuk kelompok 3, kami beranggotakan Amanda Novi Aryani dengan NIM 2019-51033. Ada Aprilah Puji Lestari dengan NIM 2019-51042. Ada Tiara Iman Saputri dengan NIM 2019-51211. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai latar belakang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari sediaan gel natrium diklofenak dalam sistem niosom dengan menggunakan perbandingan molar natrium diklofenak SPAN 20, kolesterol 1 banding 4,5 banding 4,5 dalam basis gel karbomer 940. Dan untuk menentukan laju pelepasan yang biasa disebut dengan flux natrium diklofenak dalam sistem niosom dari basis gel karbomer 940. Evaluasi yang dilakukan meliputi uji karakteristik sediaan dan uji pelepasan natrium diklofenak. Uji karakteristik sediaan biasanya meliputi pemeriksaan organoleptis yang terdiri dari tekstur, warna, dan bau, serta ada uji pH. Uji pelepasan dilakukan dengan menggunakan sel difusi dan membran selofan. Media yang digunakan yaitu larutan datar fosfat dengan pH 7,5 kurang lebih 0,05 dengan suhu percobaan 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Penentuan kadar natrium diklofenak dilakukan dengan mengukur serapan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum natrium diklofenak yaitu 275 nanometer. Kemudian ditentukanlah harga fluxnya. Pengertian NSAID atau biasa disebut dengan non-steroidal antiinflamasi adalah obat yang memberikan efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Bentuk senyawa yang aktif sebagai antiinflamasi adalah bentuk garam natrium dan garam dietil amonium. Diklofenak termasuk salah satu obat NSAID digunakan untuk meringankan nyeri dan inflamasi otot rangka dan penyakit sendi. Misalnya, rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan ankylosing spondylitis, keseleo, dan nyeri lainnya. Diklofenak dapat mengiritasi lambung dan mengalami first phase metabolisme sehingga hanya 50% obat yang mencapai siklus sistemik bila diberikan per oral. Natrium diklofenak digunakan dalam bentuk topikal dengan kadar 1% untuk meringankan gejala nyeri dan inflamasi. Beberapa macam sediaan topikal yang ada antara lain ada salep, pasta, gel, dan krim. Keuntungan sediaan gel dibandingkan sediaan topikal yang lain adalah mudah merata jika dioleskan pada kulit tanpa penekanan, memberikan sensasi dingin, tidak menimbulkan bekas di kulit, dan mudah digunakan. Basis gel yang ideal adalah inert, aman, tidak bereaksi dengan bahan lain dalam formula. Beberapa polimer dapat digunakan sebagai basis gel antara lain gom, turunan selulosa, dan karbomer. Bahan dan metode. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan gel natrium diklofenak ini bila tidak disebutkan lain mempunyai derajat kemurnian pharmaceutical grade, antara lain natrium diklofenak diperoleh dari PT Dexamedica, karbomer 940, SPAN 20, kolesterol DIA diperoleh dari PT Tristar, dan Aquades diperoleh dari Dianum. Untuk membuat datar fosfat salin pH 7,4 kurang lebih dari 0,05 digunakan bahan-bahan antara lain NaCl, KCl, N2HPO4, 12H2O, dan KH2PO4 dengan kualitas proanalisis dari merek dan membran selofan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat uji disolusi Hansen, Research Dissolution Tester, pengaduk bentuk pedal, double beam spektrofometer, UV vis, sel difusi, IR Jesco VT per
IR 5300, pH meter CG 818T, alat uji suhu lebur diferential thermal analysis SP 900, thermal system meter Telode SP85, neraca analitik Sartorius, dan waterbed. Metode penelitian untuk pembuatan iosom ditimbang seksama natrium diklofenak, SPAN 20 dan kolesterol sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nah, kali ini kita akan membuat larutan. Larutan yang pertama adalah SPAN 20 yang dilarutkan dalam kloroform sebanyak 10 ml. Diaduk sampai larut, kemudian ditambahkan kolesterol, aduk sampai larut. Itu untuk larutan yang pertama. Untuk larutan yang kedua ada natrium diklofenak yang sudah dilarutkan dengan aqua bebas CO2 sebanyak 9 ml, lalu diaduk sampai larut. Kemudian untuk dua larutan tersebut dicampur menjadi satu sehingga terbentuk campuran antara dua fase. Kemudian campuran tersebut disonikasi dengan frekuensi 35 kHz pada suhu 4-5 derajat Celcius selama 16 menit sampai terbentuk fase yang homogen dan ditambahkan dapar fosfat salin sebanyak 6 ml serta disonikasi 35 kHz selama 4-5 derajat Celcius selama 12 menit sampai terbentuk satu fase. Fase organik dihilangkan pada suhu 40 derajat Celcius pada tekanan kurang lebih 200 mmHg menggunakan rotavapor sampai kloroform hilang. Suspensi neoskom dipanaskan di waterbed pada suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit sampai diperoleh konsistensi tertentu. Selanjutnya ada pembuatan basis gel karbomer. Untuk karbomer 940 didispersikan dalam aqua bebas CO2. Setelah itu didiamkan selama 10 menit, kemudian diaduk sampai homogen. Selanjutnya tambahkan TEA dan aduk perlahan sampai terbentuk massa gel. Tambahkan dengan sejumlah aqua bebas CO2 dan timbang berat sediaan sebanyak 20 gram sehingga konsentrasi basis dalam sediaan adalah 0,5%. Untuk pembuatan sediaan gel natrium diklofenak sendiri, kami ada tabel. Di sini ada bahan, ada juga untuk formula 1 dan formula 2. Untuk beberapa beratnya sudah kami tuliskan jumlahnya. Dan untuk formula 1, sediaan gel dengan penambahan SPAN 20 dan kolesterol tanpa dibuat sistem neosom. Dan yang untuk formula kedua, sediaan gel dengan sistem neosom, itu ada beberapa campuran seperti natrium diklofenak, SPAN 20 dan kolesterol. Nah, campuran formula 1 yang sudah dipekatkan ditimbang beratnya, neosom yang sudah dipekatkan ditimbang beratnya, aqua bebas CO2 untuk mengembangkan basis, penambahan aqua bebas CO2 ditimbang dengan berat sediaan sebanyak 20 gram. Kemudian, campuran tersebut ditambahkan dengan dapar fosfat salin. Selanjutnya diaduk hingga homogen. Lalu campuran natrium diklofenak di rotavapor dengan tekanan 200 mmHg dengan suhu 40 derajat Celcius sampai kloroform hilang. Campuran yang telah dihilangkan kloroformnya dipekatkan dengan waterbed sampai berat tertentu. Kemudian ditambahkan dengan sejumlah basis gel karbomer 940 dan ditimbang beratnya hingga 20 gram sehingga kadar basis dalam sediaan menjadi 0,5%. Pada penelitian dari pembuatan sediaan gel formula 1 yaitu timbang SPAN 20, kolesterol dan natrium diklofenak sesuai yang diperlukan. Kemudian natrium diklofenak yang telah ditimbang ditambahkan aqua bebas CO2, aduk sampai larut. Larutkan SPAN 20 dan kolesterol dalam kloroform. Natrium diklofenak yang telah larut ditambahkan pada campuran SPAN 20 kolesterol, diaduk hingga homogen. Untuk pembuatan sediaan gel formula 2 dibuatkan dengan membentuk natrium diklofenak dalam sistem neosom dan membuat basis gel karbomer 940.
Sistem Nielsen dicampur dengan basis gel karbomer 940 at berat sediaan 20 gram. Kemudian aduk sampai didapat gel yang homogen. Uji homogenitas sediaan gel natrium diklofenak. Pengukuran homogenitas natrium diklofenak dilakukan dengan cara menimbang sediaan sebanyak 125 mg di 3 titik yang berbeda pada sediaan gel natrium diklofenak. Kemudian, dilarutkan dalam metanol 5 ml, ditambahkan dengan aqua bebas CO2 at 25 ml di dalam labu ukur kocok 40 kali. Sediakan pipet 10 ml larutan natrium diklofenak dalam aqua bebas CO2, tambahkan dengan aqua bebas CO2 at 25 ml dalam labu ukur kocok 40 kali. Lalu, larutan tersebut dipipet 5 ml, tambahkan dengan aqua bebas CO2 at 10 ml dan dikocok. Kemudian, disaring menggunakan membran filter dengan ukuran 0,45, diamati serapannya pada panjang gelombang maksimum natrium diklofenak. Sediaan dikatakan homogen jika memiliki Kv kurang dari 6%. Evaluasi sediaan. Penentuan karakteristik sediaannya itu ada pengujian tersebut meliputi pemeriksaan organoleptik pH. Pemeriksaan organoleptik sediaan gel natrium diklofenak dilakukan secara visual meliputi warna, bau, dan konsistensinya. Pengukuran pH masing-masing sediaan dilakukan dengan penggunaan pH meter. Penentuan laju pelepasan natrium diklofenak dari sediaan gel itu alat dan perlengkapan pengujian laju pelepasan dari sediaan gel yang digunakan adalah aparatus 5 pedal over disc, dilengkapi dengan sel difusi. Sebagai media disolusi digunakan dapar fosfat salin pH 7,4 kurang lebih dari 0,05 dan sebagai membran digunakan selofan. Di sini ada gambar dari aparatus 5 pedal over disc. Di situ ada hurufnya, itu keterangannya. Yang A itu berjana yang berisi larutan media, yang huruf B itu pedal pengaduk yang diatur kecepatannya, yang C jarak antara ujung pedal dengan membran difusi, yang D sel difusi yang berisi sediaan, E termometer, dan yang F itu tabungan untuk mengambil cuplikannya. Penentuan jumlah kumulatif natrium diklofenak. Penentuan jumlah kumulatif natrium diklofenak yang terlepas dari basis persatuan luas membran tiap waktu miligram per milimeter dihitung dari konsentrasi yang diperoleh setiap waktu milimeter per mili, ditambah dengan faktor koreksi Worcester lalu dikalikan dengan jumlah media atau 500 mili. Kemudian dibagi luas permukaan membran. Kemudian dibuat kurva hubungan antara jumlah kumulatif diklofenak yang lepas milimeter per sentimeter terhadap akar waktu. Selanjutnya ada penentuan kecepatan pelepasan atau flux natrium diklofenak dari basis gel. Dari kurva yang dihasilkan antara jumlah kumulatif diklofenak yang lepas milimeter per sentimeter versus akar waktu jika mengikuti persamaan linear, maka flux ditentukan dengan menghitung slope dari persamaan garis. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil pengujian homogenitas sediaan gel natrium diklofenak, jadi pada kedua formula dapat dilihat pada tabel nomor 2 sudah kami cantumkan ada di bawah. Untuk persen recovery adalah konsentrasi yang terukur dibagi konsentrasi teoritis dikalikan 100%. Berdasarkan persen Kv yang diperoleh, diketahui bahwa konsentrasi natrium diklofenak antar cuplikan adalah homogen karena persen Kv kurang dari 6. Untuk tabel nomor 2 silakan dilihat. Untuk hasil uji homogenitas sediaan gel natrium diklofenak pada kedua formula, yang di sini formula 1 ada formula 2. Untuk persen recovery natrium diklofenak dari pengamatan pertama, kedua, dan ketiga bisa dilihat di sini ada beberapa kenaikan. Terus ada raratanya ada 94,96 untuk formula 1, rata formula 2 ada 90,07, dan untuk SD-nya
lebih kurang 0,68, untuk yang formula 2-nya lebih kurang 0,42. Dan untuk persen Calvi di formula 1 ada 0,72% dan di formula 2 ada 0,46%. Hasil penentuan karakteristik sediaan yaitu pemeriksaan organoleptis sediaan natrium diklofenak. Hasil pemeriksaan organoleptis meliputi bentuk, warna, dan bau. Dapat dilihat juga pada tabel nomor 3, sudah kami cantumkan ada di bawah. Untuk hasil pemeriksaan organoleptis pada tabel 3 menunjukkan kedua formula memiliki bentuk, warna, dan bau yang berbeda. Seperti yang di bawah, bentuknya setengah padat, encer, lembut, itu pada formula 1. Untuk formula 2-nya setengah padat, kental, dan lembut. Nah, untuk warna pada formula 1 putih kekuningan, pada formula 2 ada putih kekuningan juga. Untuk bau, di formula 1 spesifik, di formula 2 juga spesifik. Jadi yang membedakan kalau kita lihat di tabel ini adalah bentuknya saja. Untuk warna dan bau dia sama. Selanjutnya, pengukuran pH sediaan gel natrium diklofenak. Hasil pengukuran pH sediaan gel natrium diklofenak dapat dilihat pada tabel 4. Pengukuran pH sediaan gel natrium diklofenak didapatkan pH rata-rata kurang lebih SD formula 1 sebesar 7,11 kurang lebih 0,07 dan formula 2 sebesar 6,27 kurang lebih 0,07. Selanjutnya, dilakukan analisis statistik dengan memasukkan pH masing-masing replikasi dari tiap formula menggunakan independen T. Tes diperoleh hasil hitung T, hitung 12,167 yang lebih besar dari T tabel 2,776. Hal tersebut berarti ada perbedaan yang bermakna pada pH sediaan pada formula 1 dan formula 2. Formula 2 memiliki pH lebih rendah dibandingkan dengan formula 1. Dikarenakan pada formula 2 sebagian dapar fosfat salin pH 7,4 kurang lebih 0,05 ikut terjebak dalam sistem neosom sehingga dengan adanya pengenceran dengan aqua bebas CO2 dengan pH 5,5 kemampuan mempertahankan pH lebih kecil dibandingkan dengan formula 1. Berikutnya, hasil penentuan profil pelepasan natrium diklofenak. Evaluasi yang terakhir adalah uji pelepasan dengan media larutan dapar fosfat salin pH 7,4 kurang lebih 0,05. Besarnya laju pelepasan natrium diklofenak atau harga fluks diperoleh dengan cara membuat persamaan regresi linear antara akar T dengan jumlah kumulatif natrium diklofenak yang terlepas dari basis. Mulai tercapainya kondisi steady stage yaitu pada menit ke-60, iofenak dari basis gel di formula 1 dan formula 2 dapat dilihat pada gambar ketiga. Gambar 3 merupakan profil rata jumlah kumulatif natrium diklofenak yang lepas persatuan luas membran tiap akar waktu dari kedua formula. Berikutnya hasil penentuan fluks. Berdasarkan data uji pelepasan, dibuat persamaan regresi hubungan antara akar waktu dengan jumlah kumulatif natrium diklofenak yang lepas persatuan luas membran mulai natrium diklofenak dalam sistem neosom. Nilai pH pada formula 1 lebih tinggi jika dibandingkan dengan formula 2. Diklofenak merupakan suatu basa lemah di mana akan berada dalam bentuk tak terionkan larut dalam pH basa. Hal tersebut akan mengakibatkan pada formula 1 natrium diklofenak lebih terlarut jika dibandingkan dengan formula 2. Sehingga pada formula 1 didapatkan pelepasan yang lebih tinggi dibandingkan formula 2. Dalam penelitian ini digunakan waktu uji disolusi selama 6 jam. Neosom dapat berfungsi sebagai kontrol pelepasan sehingga dengan waktu uji disolusi tersebut tidak bisa menggambarkan laju pelepasan natrium diklofenak dalam sistem neosom yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui laju pelepasan natrium diklofenak dalam sistem neosom diperlukan perpanjangan waktu disolusi. Selain itu, pada uji pelepasan digunakan natrium diklofenak yang terjebak dalam neosom dan yang bebas. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diketahui pengaruh sistem neosom terhadap pelepasan natrium diklofenak dari basis.
untuk dapat memastikan bahwa pelepasan natrium diklofenak yang terjadi pada sediaan hanya dipengaruhi oleh sistem niosom. Maka perlu dilakukan uji pelepasan dengan menggunakan natrium diklofenak yang terjebak dalam sistem niosom saja. Kesimpulan dari presentasi kami yang berjudul Emulgel nyeri, yaitu sediaan gel natrium diklofenak yang dibentuk dalam sistem niosom dengan perbandingan molar 1:4,5 banding 4,5 memiliki bentuk setengah padat dengan konsistensi yang lebih kental dan bau yang lebih khas jika dibandingkan dengan sediaan gel natrium diklofenak SPAN 20 kolesterol tanpa dibentuk sistem niosom. Kedua sediaan tersebut memiliki warna yang sama, yaitu putih kekuningan, sehingga gel natrium diklofenak yang dibentuk dalam sistem niosom memiliki nilai pH lebih rendah dibandingkan sediaan gel natrium diklofenak tanpa niosom. Sediaan gel natrium diklofenak yang dibentuk dalam sistem niosom dengan perbandingan molar 1:4,5 banding 4,5 memiliki harga fluks pelepasan yang lebih rendah dibandingkan dengan sediaan gel diklofenak tanpa dibentuk niosom kontrol. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman like, share, subscribe, and comment. Bye-bye.